Jalan-jalan bersama Pak Kades, bertemu arsitek di kota tua. Selamat datang di podcast saatnya PDF Saintek berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini ditemani sama aku, Arfan, dan juga Aku Muhammad Solihin yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Hin. Kali ini podcast kita mau ngapain di sini? Nah, kali ini kita ada podcast dengan tema Kupas Tuntas Beasiswa Tanpa Batas. Oke, sepertinya juga sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau ini merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2018, dan kemudian beliau lulus di tahun 2022. Dan sekarang juga beliau ini sedang menempuh strata 2 di perguruan tinggi yang cukup ternama juga di Indonesia, di Universitas Airlangga dengan program beasiswa. Mungkin bisa saja langsung kita sapa beliau, Mas dan Marwan Ali Saputra. Mungkin Mas dan Marwan Ali Saputra boleh menyapa teman-teman. Halo. Halo. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Mas. Untuk pertanyaan pertama, Mas Ali ini kan keterima beasiswa dari dalam dan juga luar negeri ya Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas, kok bisa sih keterima dua beasiswa sekaligus di waktu yang sama juga, yang hampir sama? Jadi aku klarifikasi dulu ya. Aku keterimanya itu satu-satu. Awalnya itu aku daftar beasiswa ke Thailand. Keterima di sana cuma gak jadi aku ambil. Terus aku juga beasiswa ke China. Udah berkas sampai sana, cuma nggak tahu kenapa nggak diurus sama kedubes di sana. Dan mereka tuh daftar beasiswa yang dalam negeri, beasiswa Indonesia. Jadi untuk alur waktunya itu satu-satu dulu, jadi nggak banyak. Oh, ada dua tadi ya Mas, sekaligus beasiswa yang dari luar. Iya juga, tapi setelah ada beberapa yang dari luar, walaupun sebenarnya nggak gagal, lebih ke nggak jadi keambil. Oh ya, itu untuk beasiswa Thailand itu dari mana sih itu Mas yang menyediakan? Kebetulan kemarin dari kampusnya sendiri, jadi kampus itu memberikan beasiswa kepada masyarakat di ASEAN khususnya, Indonesia juga termasuk. Nah, aku daftar kemarin itu beasiswanya itu dari kampus, dapat link dari ada kakak tingkat yang udah kuliah di sana di King Mongkut University atau bisa disingkat KMUTT. Wah, sangat menarik ya. Mas mungkin bisa diceritakan nih Mas, terkait dengan beasiswa yang di Thailand itu untuk syaratnya, syarat bisa mendapatkan beasiswa itu dari gimana dengan syaratnya? Kalau syaratnya pasti harus ada TOEFL ya. TOEFL-nya ya di atas lah sekitar 500 itu wajib. Yang kedua juga udah lulus S1, punya ijazah, hasil nilai, dan yang belum. Terus juga harus punya supervisor. Jadi tujuannya gimana, dan juga bikin kayak rencana penelitiannya itu gimana nantinya supaya di sana itu udah ada gambaran kayak gitu. Oke, untuk prodinya Mas, apakah ada prodi-prodi tertentu atau hampir semua prodi bisa Mas dimasukin? Kalau yang Thailand kebetulan kemarin fokusnya di bagian kimia dan ya saintek lah. Jadi aku dapat link dari kakak tingkat yang kimia, kebetulan salah satu profesornya itu butuh mahasiswa baru. Nah, aku nyoba daftar ke sana, kebetulan keterima, cuma nggak jadi ambil karena memang ada beberapa hal di rumah kayak restoran luar itu yang agak kurang, jadinya ya sudah. Sayang banget ya Mas beasiswa Thailand. Iya, tapi kalau menurutku karena proses itu orang tua yang pertama, karena ada bayi itu wanitahin, peserta bayi itu wanitahin. Jadi menurutku kalau orang tua dari itu pasti ada gunanya. Dan alhamdulillah setelah dari kita ambil bisnis itu ada bisnis lain yang menunggu juga. Oke, Mas, untuk tahapan Mas Ali bisa dapat beasiswa itu ada beberapa tahapan sih Mas yang dilalui dulu. Bisnis yang sekarang. Yang kita kupas tuntas tentang yang di Thailand belajar. Oh, yang Thailand itu pastinya kita harus ada salah satu promotor atau supervisor atau studi. Nah, ketika udah dapat, kita baru nyiapin berkas-berkasnya. Jadi nanti ada websitenya sendiri di Thailand. Websitenya kita masukin berkas, dan ijazah ataupun transkrip nilainya dan lain-lain itu harus berbahasa Inggris. Jadi sebelum kalian upload, kalian terjemahkan dulu semuanya menggunakan terjemahan sumpah.
setelah berkas-berkasnya sudah lengkap termasuk juga kayak rencana studinya baru kita upload. Setelah itu nanti dari pihak universitas sana akan memberikan kayak jadwal wawancara. Jadi kita juga ada wawancara juga. Setelah wawancara baru kita dinyatakan lulus atau tidaknya. Oh, untuk ini mas, penerjemah tersumpah ini gimana mas? Apa disumpah-sumpah? Enggak, jadi penerjemah tersumpah itu banyak, termasuk di P2P ini juga bisa. Oh. Jadi penerjemah tersumpah itu adalah penerjemah yang memang sudah ada sertifikasinya. Bisa untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting dan yang kayak important kayak KTP, ijazah dan lain kakak. Nah, beliau-beliau ini bisa. Selain di P2P ini juga banyak kok yang online review juga banyak. Terus wawancaranya pasti Inggris lah ya mas? Dengan kemampuan bahasa Inggris adanya masih bisa untuk saling komunikasi. Yang penting ada basic bahasa Inggrisnya. Susah nggak mas? Ya paling kita ditanyain kita di sana itu mau ngapain, penilaiannya apa, terus kayak strong dan weakness atau lebih kekurangan kita gimana, terus nanti ke depannya gimana kayak gitu. Kira-kira Mas Ali untuk persiapan berkas Mas, kira-kira dulu Mas Ali itu sekitar berapa bulan Mas buat sampai akhirnya bisa selesai berkasnya? Kalau berkas yang pertama pasti TOEFL itu agak lama ya. Jadi kalau TOEFL saranku mending ikut kayak les bahasa Inggris karena itu pasti membantu sekali dan membantu bahasa Inggris kita untuk tes TOEFL. Setelah itu baru kita bikin kayak rencana studi dan lain surat rekomendasi juga. Nah itu mungkin kalau selain TOEFL bisa sebulan. Soalnya penerjemahan tersumpah itu juga ada beberapa waktunya, seminggu dan jadi kayak gitu. Kalau di kampus kita kan kebetulan ada P2B ya Mas. Nah itu juga biasanya juga mengeluarkan sertifikat berupa kemampuan bahasa kita. Nah apakah itu bisa digunakan untuk menggantikan tadi sertifikat yang tadi diperlukan itu Mas? Kebetulan yang luar negeri itu jarang, jadi mereka mintanya yang TOEFL ITP, jadi sudah ITP dan tersertifikasi ETS. Jadi untuk yang dari P2B itu untuk yang Thailand itu bisa. Kemudian untuk tahapan bukan tahapan, sorry maaf, untuk ini benefit yang didapat Mas. Kalau benefit pasti kita free SPP, terus juga ada kayak uang bulanan, uang penelitian ada kayak gitu. Tapi untuk beberapa beasiswa itu pesawat terbang tidak tercover. Jadi kita harus ada effort dulu. Terus juga ada beberapa yang free visa, ada juga yang kita harus mengeluarkan uang sendiri untuk mengurus visanya, dan juga ada kalau pas COVID kemarin kebetulan harus ada uang untuk isolasi di RS rumah sakit di sana. Nah kalau untuk IPK gimana mas? Apa harus tinggi? Apa gimana? Ada yang minimal 3, ada yang minimal 3,5, ada yang tidak tapi paling tidak ya 3 ya. Tapi untuk amannya untuk bisnis luar negeri biasanya itu minimal 3,5. Tapi ada juga yang di bawah 3,5 bisa. Kayaknya kita masih bisa ya Pak? Insya Allah lah kita usahakan bareng-bareng sama teman-teman yang nonton di sini. Kita kupas tuntas hari ini sampai nanti bisa jadi gambaran kita untuk maju ke depan bersama-sama. Mas untuk beasiswa di Thailand ini mungkin ada tips atau triks nggak Mas buat kita bisa berpeluang lebih besar untuk keterima di beasiswa tersebut? Kalau intensifnya sih menurutku yang pertama cari kakak tingkat yang ada di sana. Di sini itu sangat membantu. Jadi kalau ada peluang beasiswa di Thailand, mereka pasti ada link-linknya tersendiri kan. Nah setelah itu minta coba carikan promotor atau supervisor atau dosen pembimbing yang kira-kira itu sesuai dengan tema penelitian yang kita lakukan. Di sini tuh ada kayak list-listnya kayak gitu. Jadi dari mulai bidangnya mereka apa dan lain-lain apa nah gitu. Jadi untuk biar lebih mudah dapat beasiswanya dari situ. Setelah dapat dosen pembimbing, biasanya untuk beasiswanya itu bisa lebih mudah karena memang sudah ada supervisornya. Beda lagi kalau kita belum dapat supervisor, tiba-tiba kita dapat beasiswa yang di Thailand, biasanya lebih agak susah gitu.
Dikit aja, apa aja? Ya dikit gak banyak. Nah, ini mungkin yang ditakutkan sama kita ya, juga sama teman-teman mungkin yang di rumah. Kalau misalkan mau daftar, cuman belum ada relasi mas, relasi kayak katingku dulu nggak ada nih yang udah kesana, terus nyari buat dosen yang di sana tuh biasanya nyarinya di mana mas selain kita pakai kating? Ada dua cara. Yang pertama kita bisa mulai dari PPI. Apa itu? Pelajar Indonesia. Oh, Dia ada di Thailand. Yang kedua kita juga bisa stalking dari website univnya masing-masing. Kan di Indonesia banyak kan. Nah kamu cari aja univ yang pengen kamu masuki apa. Biasanya udah ada kayak jurusan ini, dosennya siapa, terus publikasinya apa. Kalau publikasinya tidak bisa ditemukan di situ, coba cari publikasi atas nama beliau di Google Scholar atau Scopus. Biasanya bidang-bidangnya itu yang sesuai pasti ada. berarti kalau misalkan udah dapat nih dosennya, berarti kita kontaknya lewat email. Email di sini. Dan untuk kontak email tuh berarti kita harus kayak udah ada penelitian sebelumnya gitu ya. Ya, betul. Karena kita kan kayak menawarkan diri. Sebelum kita perkenalan, kita harus menawarkan diri. Background kamu tuh apa sih? Terus penelitian yang udah kamu lakukan apa? Yang penting jangan lupa CV. CV itu paling penting. Jadi biar calon dosen pembimbing kita itu tahu background kita itu gimana sih, dan kedepannya misal diajak kolaborasi riset itu apakah sudah sesuai dengan bidang beliau atau tidak. Oh iya, ini juga ngomongin tentang CV nih mas, buat itu. Menurut mas Ali sendiri, CV yang bagus buat daftar itu tuh yang isinya tentang apa sih mas? Apakah di organisasinya dibanyakin atau penelitian kita yang kita masukin di situ? Kalau untuk beasiswa ya, beasiswa itu menurutku yang paling bagus itu diperbanyak di akademiknya. Jadi kalau kamu punya prestasi jurnal atau pernah konferensi, terus publikasi dan lain-lain itu penting. Apalagi kayak pernah jadi asisten praktikum dan lain-lain, nah, itu penting juga. Dan juga pengalaman juga itu ngapain aja. Nah, skill juga pengaruh. Untuk organisasi juga, tapi jangan terlalu banyak. Kalau bisa organisasi yang berkaitan dengan bidangmu itu apa sih? Nah, itu juga bisa membantu. Jangan semuanya kamu daftarkan, semuanya kayak prestasi bidang futsal atau basket, tapi kamu daftarnya fisika atau kimia, nah janganlah. Nggak ada hubungannya. Iya. Berarti kalau akademik ya yang dimasukin yang akademik. Iya. Oke. Oke, kalau Ini aku ada pertanyaan. Biasanya kalau daftar beasiswa itu kan perlu esai. Kalau di beasiswa Thailand ini perlu nggak mas buat esai? Bukan esai, lebih ke rencana studi. Rencana studi. Nah, rencana studi jadi mau ngapain? Nah, kayak gitu sih. Terus kayak hal yang kenapa sih kamu pengen daftar beasiswa itu apa? Kenapa? Nah itu juga dijelasin. Oh mirip motivation letter ya? Ya, motivation letter, tapi beda gitu. Ada beda dikit dengan essay, tapi lebih ke motivation letternya. Baik. oke, mungkin kita bisa beralih ke beasiswa BIB ya sekarang ya. Mas Ali kan akhirnya milih BIB mas dan ninggalin beasiswa yang di Thailand. Kalau boleh tahu mas, kenapa sih mas alasannya jadinya pilih BIB bukan yang di Thailand? Yang pertama pasti karena di Indonesia ya. Karena mungkin harus orang tua itu lebih S2 nya mungkin di Indonesia dulu aja. Tapi kalau awalnya mau lanjut pasti S3 aja. Nah, pas itu aku kan udah selesai nih beasiswa ya. Kan aplikasinya kan nggak jadi ambil ataupun nggak lolos. Akhirnya aku mau coba nyari beasiswa lain. Awalnya tuh aku nggak tertarik dengan BIB ataupun FPDB kan. Cuma kebetulan pas itu aku ngopi sama temanku, ada 2 orang, dua-duanya itu mau daftar beasiswa LPDB. Nah, pas itu aku mau daftar, males sama sih. Cuma kalau melihat mereka kok kayak semangat banget, ya udahlah daripada aku ngopi sendirian, nyoba lah apa bisa yang enak ya. Oh, ada BIB baru ini, baru 2 tahun ini. Cobalah syarat-syaratnya lebih enak daripada LPDB karena ada salah satu syarat yaitu tes TOEFL-nya itu bisa pakai TOEFL UI. Dan kalau LPDB kan harus pakai TOEFL yang KTP dan ETS kan. Nah kalau yang di ini nggak usah. Terus juga peluangnya lebih gede karena menurutku ini cuma dari yang di bawah Kemenag. Jadi asal Inggris dari Kemenag aja Inggris ataupun dari program studi yang di bawah Kemenag kayak bahasa Arab yang UGM itu bisa. Dan yang intinya itu program studinya itu berkaitan dengan keagamaan. Oke mas, mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu nih BIB itu apa sih mas, beasiswa apa? Terus bedanya sama LPDB itu apa sih mas? Oh, kalau BIB sendiri itu kepanjangan dari beasiswa Indonesia Bangkit.
Jadi beasiswa yang kerjasama antara Kemenag dengan LPDP. Nah itu fokusnya itu untuk menjaring award-award beasiswa dari alumni Kemenag. Jadi nanti yang diambil itu cuma dari Kemenag ataupun dari program studi yang di bawah Kemenag. Nah keluarannya apa nanti? Keluarannya nanti adalah alumni beasiswa yang mau mengabdi ke Kemenag juga kayak gitu, ataupun mau mengabdi ke Indonesia tapi lebih dikhususkan ke yang Kemenag. Untuk jenjangnya mas yang ditawarkan di BIB itu dari jenjang apa sampai apa? Kemudian kalau BIB dari S1 sampai S3 ya. Oh, Dan hari itu juga dapat beasiswa BIB yang S1 juga kemarin alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita belum. insya Allah tuh Masih bisa nggak mas? Yang S1 untuk Kalau mungkin S1 harus baru mau daftar. Oh. Jadi atau baru keterima beasiswanya baru bisa daftar BIB. Nah kebetulan itu kan dari pondok. Nah bisa dari pondok atau dari MA itu bisa daftar beasiswa BIB untuk S1. Dan unitnya itu nggak harus UIN, bisa di unit negeri. Kebetulan ada itu di UN, di Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi yang penting di bawah Kemenag nanti bisa daftar. berarti poin utamanya tuh bukan sekolah tujuan tapi sekolah asalnya yang penting berhubungan dengan Kemenag. Iya. Kalau MA berarti bisa MA swasta dan negeri semuanya bisa mas? Bisa. Baik. Ataupun SMA yang afiliasinya dengan kayak pondok pesantren, SMA pondok pesantren bisa, atau SMA IT bisa. Oke, mungkin bisa di-spill mas syaratnya buat BIB itu dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan apa? Syaratnya seperti beasiswa umumnya, apalagi kayak LPDP ya, yang pasti ada kayak ijazah, terus nilai, KK, KTP, foto dan lain-lain. Terus juga pengalaman organisasi juga kayak TV itu dimasukkan semuanya. Terus kita yang membedakan sedikit dengan LPDP itu kita ada esai dan rencana studi. Jadi esai sendiri, rencana studi sendiri. Esai itu kan kita menceritakan tentang diri kita sendiri itu kita itu backgroundnya gimana, karakternya gimana, terus kenapa sih mau ambil beasiswa ini dan lain-lain. Kalau rencana studi lebih ke fokusnya itu ketika studi itu kita mau ambil apa sih, mata kuliah yang ditawarkan apa, terus mau kolaborasi dengan siapa aja. Habis kuliah itu nanti pengen kerja di mana dan lain-lain. Oke, untuk jalur mas, jalur dari beasiswa BIB itu ada berapa jalur sih mas buat bisa masuk ke situ? Kalau setahu tahun kemarin itu ada 3. Yang pertama beasiswa itu yang kerjasama. Jadi kerjasama dengan kayak yang angkatan 2016 pas Nizam itu kerjasama dengan Universitas Islam Universitas Indonesia UI di jurusan teknologi atau industri halal. Jadi emang sudah kerjasama dulu. Jadi beliau itu udah masuk ke sana, udah daftar, udah terima, baru daftar BIB. Ada juga di kayak Malang, terus industri sepertinya ada yang lupa. Ininya itu kerjasama. Yang kedua itu reguler. Reguler itu kita belum punya unit, belum pernah daftar apa-apa, belum punya LOA. Nah kita baru daftar beasiswanya aja. Baru setelah kita dapat beasiswanya, baru daftar universitasnya. Yang ketiga itu jalur LOA. Jalur LOA kita udah daftar unit yang sesuai dengan list daftar unit dari BIB, baru kita daftar BIB. Nah bedanya antara reguler dan LOA, bedanya itu cuma satu sebenarnya. Kalau LPDP kan bedanya kalau yang sudah punya LOA tidak perlu tes psikotes kan. Nah kalau yang BIB semuanya tetap sama. Dari awal tes administrasi, tes psikotes sampai wawancara tetap ikut semuanya. Jadi bedanya satu cuma satu. Yang satu udah dapat unit, yang satu belum. Udah. Oke, kalau yang ini mas, kalau yang apa, yang kedua tadi yang reguler, itu misalkan kita udah keterima di BIB-nya, terus kita kan PR selanjutnya untuk mencari univ mas. Itu apakah ada batasan berapa bulan, berapa tahun gitu mas sampai kita dapat? Maksimal 12 bulan setelah kita keterima di BIB. Jadi masih awal lah, masih ada tenggat waktu tertentu buat nyiapin daftar ini. Kemudian untuk ini mas, benefit yang didapat di beasiswa BIB itu seperti apa mas? Apakah sama dengan LPDP? Kebetulan sama. Jadi dari biaya hidup kalau Surabaya, Jakarta, Semarang itu 5 juta per bulan. Sama kalau biaya itu sekitar 4,7 juta.
terus ada biaya kedatangan 2 kali biaya hidup, biaya transportasi, biaya penelitian itu sekitar 15 juta kalau nggak salah. Terus ada biaya konferensi, kalau di luar negeri konferensinya itu 15 juta, kalau dalam negeri 5 juta. Terus biaya apa lagi? Transportasi udah. Oh, biaya publikasi jurnal. Kalau publikasi jurnal bisa satu bisa dapat 25, kalau kedua bisa 15. Dan Cuan sekali ya mas. ya, jadi kalau nggak kerja masih aman lah. Kalau mau yang pengen apa namanya menikah sambil kuliah, nah ini salah satu caranya. Soalnya kalau udah menikah atau berkeluarga nanti juga ada kayak kunjungan keluarga. Terus gimana mas? Mas tertarik buat nikah? Kalau Tunjangannya lumayan loh. kalau tertarik kan pasti tertarik, tapi belum misalnya. Oh belum ya? Kalau nikahnya mas, nikahnya itu harus sebelum kita daftar terus nanti kita dapat atau di tengah-tengah perkuliahan kemudian kita nikah nanti akhirnya dapat Bebas. bebas. Ya, yang penting tapi untuk yang di sendiri itu setahu baru yang S3 aja untuk yang pendidikan. Tapi kalau LPDP kan bisa dari S2. Mungkin nanti kebijakan tahun selanjutnya yang ini tuh udah dirubah jadi S2 tetap dapat tunjangan keluarga. Tapi walaupun nggak dapat tunjangan keluarga pun tetap masih aman lebih. Oke. Untuk ini mas, kan kalau tadi tahapannya kan berkas terus nanti psikotes baru wawancara. Mungkin mas bisa cerita mas pengalaman wawancara dulu tuh yang ditanyakan di BIP itu secara general tuh seperti apa sih mas? Biar nanti persiapan sama teman-teman itu bisa dikerjakan. Kalau wawancara yang pasti itu berdasarkan esai yang kita tulis. Jadi apa yang kalian tulis dari CV ataupun dari esai ataupun dari studi itu pasti dibahas. Itu. Dan juga kamu harus siap untuk menjawab apa yang sudah kamu tulis. Kamu tulis kamu berasal dari perusahaan semisal terus dites baca kitab kuning apakah bisa atau enggak, apa tiba-tiba nggak bisa, nah itu kan harus dipertanyakan gitu. Nah juga ada beberapa yang dites pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, ya kayak begini, jadi tetap dites semuanya gitu. Yang penting persiapannya adalah ketika kamu sudah menulis esai, maka kamu harus siap dengan pertanyaan yang dibenarkan ataupun pertanyaan yang tidak sesuai dengan esai. Oke. Nah biasanya orang-orang tuh kesulitan loh nulis esai buat beasiswa mas. Itu yang perlu dimasukin apa aja sih? Kalau esai ya pasti latar belakang pendidikan kamu apa, terus tujuan kamu untuk lanjut studi apa, terus kenapa kamu memilih ini, terus bagaimana peranmu ke depan ketika sudah lulus dari sini itu apa aja, dan seberapa unik kamu sehingga kami harus memilih kamu sebagai awal dari beasiswa ini kayak gitu. Dicatat ya teman-teman. Ini agak kelupaan mas tadi terkait dengan benefit yang didapat. Kalau biasanya kan apa ya beasiswa yang lain itu juga untuk uang yang didapat buat bulanan itu disesuaikan dengan regional masing-masing mas. Kayak di Jakarta tidak dapat segini, di Jogja segini. Apakah nanti BIB juga nominalnya disesuaikan dengan itu atau semuanya sama mas? Iya, disesuaikan. Jadi kalau Surabaya, Jakarta, Semarang itu 5 juta per bulan untuk S2. Tapi untuk selain itu 4,7 juta. Oke. Untuk ini mas terakhir mungkin sebelum ke closing statement, tips dan triksnya kira-kira biar kita berpeluang juga lebih berpeluang mendapatkan beasiswa BIB ini secara mudah, mungkin Mas Andi bisa ceritakan ke teman-teman. Aku punya 3 tips. Yang pertama, pasti kamu coba sering ngobrol atau sering diskusi kepada orang-orang yang udah dapat beasiswa. Biasanya dari situ kamu dapat insight baru sehingga kamu bisa tahu peluangnya begini, caranya begini. Setelah itu yang kedua, yang pasti jangan cuma pengen aja, tapi juga kerjakan, karena kalau kamu cuma pengen nggak kamu kerjakan sama aja kamu nggak akan dapat itu. Yang ketiga yang pasti minta ridho ke orang tua, itu sih yang paling penting. Oke, sebenarnya cukup menarik ya pembahasan kita hari ini. Ini berhubung waktunya juga udah mulai habis mas, tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa diakhiri dengan closing statement dari Mas Ali. Mas. Oke, mungkin proses dari aku satu sih. Kalau kamu pengen, maka gagal coba lagi hingga kamu akan sukses. Dan itu adalah titik awal supaya kesuksesan lain bisa kamu raih. Gitu aja.
Masya Allah. Makasih banyak tips ya. Closing statement. Oke, mungkin bisa diakhiri sekarang ya, untuk kita juga udah habis. Kami ucapkan terima kasih Mas Ali udah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Surabaya loh, cuman untuk kita dan para audien yang di rumah. Semoga podcast kali ini apa yang tadi udah disampaikan sama narasumber kita Mas Ali bisa menjadi bekal kita untuk bisa maju bersama meraih beasiswa yang akan kita jalani bareng-bareng untuk bisa meraih kesuksesan kita di masa depan. Amin. Kami dari Dima Fakultas Sains dan Teknologi Unsur Kalijaga pada podcast kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa buat subscribe channel ini, tonton sampai habis teman-teman. Oh ya, mungkin kalau misalkan dari teman-teman penasaran dengan sosial medianya Mas Ali, mungkin bisa di-spill Mas untuk IG-nya atau Twitter. Kalau aku ada di Ali_Darmawan69. Mungkin nanti editornya bisa tampilin di sini tim. Oke, cukup sekian kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.